Gitu. Sedikit bahwa saya harus menyampaikan suatu hal. Ketika kita menjadi seorang mahasiswa atau orang yang masih SMA, semua mahasiswa baru ya, semua mahasiswa baru. Atau ada yang pengen dulu? Semua mahasiswa baru sepakat ya. Ini tadi sempat berbincang ya bahwa ada apa namanya itu kepakaran, programmer, database. Ya. Kalau saya di kuliah di Polda ngebahas mesin, terus industri dan seterusnya. Nah, tapi saya tidak akan membahas tentang kuliah, tidak akan membahas tentang programmer, komputer atau hacker gitu, negara itu. Saya sebetulnya emang sudah sahabatan dengan ada semua di sini itu sudah lama ya. Saya ingin berbincang bahwa ketika kita yang menjadi seorang mahasiswa, maka ada sebuah tugas lain selain kita belajar, selain kita ngutik-ngutik laptop, komputer, jadi hacker, jadi pembuat game, gitu dan seterusnya. Ada satu hal yang harus kita perhatikan, bahwa kalau kita baca tentang trilogi pendidikan, apa aja? Satu, bukan yang itu. Pengembangan masyarakat. Dua, penelitian. Ketiga, pendidikan. Oke, saya tidak akan membahas tentang pendidikan, tidak akan membahas tentang penelitian, tapi saya akan membahas tentang pengembangan masyarakat. Ternyata kalau kita baca tentang, jadi gini, jangan sampai kita jadi mahasiswa, tapi tidak pernah membaca apa sih tugas mahasiswa. Apa aja coba? Belajar, tuh. Apalagi tugas mahasiswa apalagi? Tugas mahasiswa apalagi? Apa? Ngerjain tugas apalagi? Nggak apa-apa. Maaf ya, sebelumnya saya minta maaf, suara saya masih sakit gitu ya. Tadi dari jam 8 pagi sampai jam 11 ya. Saya ngisi training motivasi ratusan mahasiswa Universitas Pasundan. Jadi maaf kalau agak-agak serak-serak baca gitu ya. Serak-serak baca gitu. Nah gitu. Belajar, ngerjain tugas, ngejar TAK, apalagi? Membanggakan orang tua, apalagi? Tidur. Oke, apa? Bisa jadi. Kalau kita sudah butuh yang namanya tidur aja. Nah, tapi ada satu hal, tugas lain tadi trilogi pendidikan, pengembangan masyarakat. Jadi ketika kita jadi mahasiswa, bukan kita sekarang hidup di kampus enggak, cuma yang kos, kontrakan seterusnya, yang nggak tinggal di rumah, Oh, sama masuk, saya nggak tahu ya. Sama aja, mau asrama, mau kos, mau di rumah sekarang itu. Ketika kita menjadi status mahasiswa, ada satu tugas. Ketika kita tidak menjadi seorang mahasiswa yang dilirik negatif oleh masyarakat. Itu apa? Pengembangan masyarakat. Gitu ya, pengembangan masyarakat. Artinya apa? Ketika kita sudah kuliah di Telkom, Universitas Telkom, maka satu hal yang harus kita perhatikan, kita harus memperhatikan keadaan masyarakat saat ini seperti apa. Mereka tuh butuh bantuan kita. Kita nggak sekedar kuliah pulang dan seterusnya. Itu adalah hal yang paling membosankan. Saya kasih tahu, hal yang paling membosankan adalah kuliah pulang. Gak akan pernah ada yang namanya sebuah kesan dalam bentuk perkuliahan ada. Gitu ya. Terus jangan sampai kita jadi seorang yang kuna kuliah negeri dia ada berkesan, serius, nggak ada berkesan. Tapi status masuk kita harus menjadi status yang akan dipertanggungjawabkan oleh kita di hadapan masyarakat. Kita harus memperhatikan bahwa ternyata ada masyarakat yang butuh perhatian dari kita. Ada masyarakat yang butuh perhatian dari kita. Apapun bentuknya. Mau tadi kan ada anak-anak binaan ya, ada anak-anak asuh dari kami Telkom misalkan. Ya seperti itu. Saya pun di Ciwaruga, Polman, saya punya cuma saya dan kami Polman, maksudnya saya dan kami Polman punya desa binaan Ciwaruga, itu punya anak asuh sekitar nyaris 80 orang, sekitar 70 lebih. Itu tersebar dalam 5 masjid. Jadi 5 masjid, dan kita sekarang ngajar ngaji,
apalagi berbagi, cerita, mengajar dan seterusnya, gitu ya. Dan hal yang ketika masyarakat tahu, oh ternyata ada anak Telkom yang membuat sebuah program yang baik untuk masyarakat, maka mereka acak-acak bahagia. Saya dulu pernah ngisi training, pelatihan ya, sama training pelatihan hypnotic di bawah di gedung mana saya nggak tahu lupa ya. Hypnotic itu anak Telkom, saya lupa siapa aja, saya dapat undangan. Mereka membuat sebuah program kreativitas mahasiswa ngajar di SD, saya nggak tahu SD mana ya. Ada yang tahu nggak? SD sekitar sini. Hanya sekedar sekedar membuat origami, sebuah bentuk-bentukan dari botol plastik bekas. Botol plastik bekas, mereka mengajar di sebuah SD, hanya mengajarkan bahwa inilah sebuah botol plastik bekas yang bisa dibentuk-bentuk, mau jadi kapal-kapalan, perahu-perahuan, tapi menggunakan bahasa Inggris, gitu. Dan saya tahu apa yang dirasakan oleh masyarakat saat itu, sangat-sangat bahagia, karena ternyata ada mahasiswa Telkom yang memperhatikan masyarakat. Nah seperti itu. Pertama, itu saya akan menyampaikan bahwa tugas dari seorang mahasiswa adalah harus peduli peka terhadap keadaan masyarakat, gitu ya. Jangan sampai kuliah negeri, gitu ya. Maka luka status, luka tanggung jawab kita hanya sebagai seorang mahasiswa yang biasa-biasanya, serius, gitu ya. Maka apapun yang bisa Anda lakukan untuk membuat bangga masyarakat terhadap mahasiswa Telkom, lakukanlah, gitu ya. Hal apapun yang bernilai positif dan dilakukan oleh masyarakat di sekitar masyarakat yang bisa mengembangkan dan seterusnya, maka lakukanlah, gitu ya. Mau sekedar sapu-sapu boleh, mau sekedar meramaikan 17 Agustusan di daerah kosan rumah dan seterusnya itu boleh, gitu ya. Karena di masyarakat akan menilai, oh dia masih SMA, masih kuliah ya, masih SMA, masih SMP, masih berstatus siswa, nggak masalah. Tapi ketika sudah berstatus mahasiswa, mereka akan memandang kita sebagai mahasiswa. Mereka tuh ngapain sih? Mereka tuh apa sih karya mereka terhadap kita masih seterusnya. Nah kayak gitu. Pertama itu saya ingin menyampaikan bahwa harus menjadi seorang yang peduli terhadap masyarakat. Jangan sampai jadi seorang yang malah merugikan. Gitu ya. Kadang-kadang sering kita merasakan atau kita mendengarkan sebuah berita yang merasakan diri kita. Atau merasakan masyarakat. Misal, mahasiswa Telkom tertangkap sedang menyambut. Astagfirullahaladzim, bisa kayak gitu. Mahasiswa Telkom tertangkap basah sedang mencuri laptop teman yang seterusnya. Itu jadi bahaya. Jangan sampai hal-hal negatif atau kehadiran kita membuat keadaannya semakin buruk. Itu yang kedua. Tadi pertama adalah kita harus peduli terhadap masyarakat. Yang kedua adalah kita jangan jadi seorang yang biasa-biasa saja, betul tadi sudah dibahas. Jangan sampai jadi seorang biasa-biasa saja. Ya. Ada yang tidak pernah punya mimpi. Artinya saya mau masuk Telkom ya Pak, karena Pak pengen masuk aja tiba-tiba masuk. Atau saya pengen masuk Telkom itu karena emang nggak punya cita-cita. Ikut-ikut orang lain dan seterusnya. Dan sekarang ada. Beda ya. Saya yakin bahwa semuanya di sini adalah orang-orang yang mempunyai cita-cita, masuk Telkom, pilih apa, punya mimpi besar, ingin jadi seorang apa, dan seterusnya, ingin jadi programmer, apalagi itu database gitu ya, dan seterusnya, atau jadi businessman, dan seterusnya. Ada mimpi-mimpi yang saat ini kita tanamkan dalam hati, suatu saatnya harus kita gapai bersama. Kita gapai mimpi-mimpi sudah kita tanamkan, yang seterusnya. Nah, ternyata semua itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang seorang aktivis. Gak, saya yakin gak ada orang-orang yang biasa yang dia hanya kuliah dia sukses. Gak ada orang yang dia sekarang kuliah negeri sukses, gak ada. Saya katakan bahwa semua aktivis, semua orang yang berorganisasi apapun dan aktif di perkuliahannya, ikut UKM, organisasi apapun, dan dia aktif mengenai masyarakat, kampusnya, dirinya, dan seterusnya, dia adalah orang yang sukses. Itu banyak contohnya. Ya, ada Mas Arif, Kak Yogi, gitu ya, Henry, Pak Sinta, Enrico, semua aktivis. Kalian sempat tidak menanyakan ya, kan aktif
organisasi apa aja yang pernah Anda ikuti? Nggak ada ya, tadi nggak ada yang nanya ya. Organisasi apa aja yang Anda ikuti? Padahal kalau ditanyakan, saya ini semua seorang aktivis. Nggak ada yang tidak aktivis. Mario Teguh, Ali Ginanjar, setiap Khalid, Muhammad Majid Badarudin, amin. Dan seterusnya. Itu semua adalah orang aktivis. Nggak ada yang tidak aktivis. Tidak ada seorang yang pasif, diam, cuci tangan, galau-galauan di kamar, nyumput, gitu ya, dia kok seterusnya. Nggak ada. Itu nggak ada. Jadi semua orang-orang sukses berasal dari seorang aktivis. Kenapa? Asalnya kenapa? Kenapa orang-orang sukses berawal dari seorang aktivis? Kenapa? Banyak pengetahuan, apalagi? Banyak ngomong, apalagi? Ini jawabannya apa? Kenapa orang-orang sukses berawal dari seorang aktivis? Kenapa? Apa alasannya? Apa? Komunikasinya bagus, apalagi? Apa? Aktif, ya jelas. Jelas. Kenapa coba? Betul, komunikasinya bagus, katanya. Banyak bicara, betul. Apalagi? Ada yang dulu ketua OSIS? Coba tangan ketua OSIS? Betul, atau ketua organisasi apa? Coba, jadi apa? Ketua OSIS. Masya Allah nih ketua OSIS nih, yang Arif. Betul ya? Ketua OSIS di mana? Di daerah mana asal daerah? Batam, Masya Allah. Gitu ya. Ada lagi? Ketua apa lagi? Ketua apa? Ketua OSIS. Ketua OSIS. SMP, Masya Allah. Luar biasa. Ada lagi? Nggak ada? Tapi, udah, saya tanya kembali. Ada seorang di sini yang nggak pernah ikut organisasi apapun, coba tangan. Jujur aja, cuek. Yang nggak pernah ikut apapun. Yang nggak pernah ikut apapun. Pernah. Yang nggak pernah aktif apapun. Coba tangan. Jadi pramuka enggak, OSIS enggak, PPN enggak, OSIS enggak, Provis enggak. Apalagi? Ada yang enggak pernah ikut apapun? Dan saya katakan, saya sarankan ketika kalian masuk kampus Telkom, aktif IPM, DPR, kami, apalagi ya, dan seterusnya. Kalau saya sih nggak ditampilin ya, saya nggak ditampilin CV saya. Saya udah selesai di Polban, jadi saya selesai tahun ini. Nah, saya sedikit sharing, berbagi bahwa saya ikut kami, saya ketua kami Polban, saya mantan ketua Polban, baru lengser bulan Februari kemarin lengser 2014, ketua kami Polban. Saya ikut di LDK juga, lembaga dakwah kampus. Kalau di sini apa namanya? Alfa. Saya ikut pecinta alam Saga di Polban. Di sini apa namanya? PA doang. PA, nggak ada namanya gitu. Kasihan kan? Gemarawana. Awalnya gitu. Gemarawana. Saya ikut yang namanya Himpunan. Jelas ya. Himpunan ada ya? Himpunan. Saya aktif di lembaga training. Saya aktif di lembaga keuangan besar. Sekarang saya sebagai direktur penerbit juga. Nah, seterusnya. Nah, hal-hal yang saya dapatkan dari organisasi ternyata betul. Ada manfaatnya ketika sudah lulus kuliah. Bahkan saya sebelum lulus kuliah saya sudah merasakan itu semua. Ya, saya sebelum lulus kuliah, semenjak saya masuk Polban sudah merasakan bagaimana menjadi seorang aktivis. Karena saya semasa SMA, saya aktivis juga. Saya di OSIS, di Ropis, di Pramuka, di pecinta alam, di lembaga training, di banyak. Jadi apa? Kebermanfaatan kita mengikuti organisasi itu akan dirasakan ketika kita betul-betul serius ingin berorganisasi. Termasuk karena organisasi itu akan mempercepat akselerasi menuju kesuksesan saya. Saya percaya kepada Anda bahwa mengikuti organisasi akan mempercepat kepada kesuksesan. Serius. Gitu ya. Saya sudah menulis buku semasa SMA. Gitu ya. Saya sudah menulis 3 buku. Yang buku pertama sudah terbit, buku motivasi. Buku kedua tentang cinta segera terbit.
Buku ketiga bulan depan, insya Allah terbit. Jadi buku ketiga dulu yang saya terbitkan tentang apa anak muda. Gitu, nanti boleh kita kontak-kontakkan kalau mau beli. Insya Allah. Bulan depan, insya Allah kalau ada undangan lagi kita akan bergabung di sini. Buku anak muda. Gitu ya. Berapa nanti ya? Tapi ada hal kenapa saya bisa? Kenapa sih? Kok saya selama kuliah bisa menulis buku? Selama kuliah saya bisa berbisnis. Selama kuliah saya bisa trading. Selama kuliah saya bisa menikah. Saya sudah menikah. Saya nikah rumah. Gitu ya, saya sudah menikah. Saya masih kuliah dan nikah. Gitu, jadi artinya apa? Ada masalah dengan menikah nggak ada. Jadi maaf ya teman-teman. Saudaraku, gitu ya. Artinya apa? Ketika kita menjadi seorang aktivis, kita mampu untuk memanage, mengatur waktu kita dengan baik. Kalau ada orang-orang yang dia bukan seorang aktivis, dia bukan seorang yang aktif, tidak memiliki organisasi apapun, saya hidupnya berantakan. Saya hidupnya pasti berantakan. Gak ada seorang yang seorang aktivis yang dia betul-betul sibuk, tapi dia hancur dalam hidupnya. Gitu ya? Enggak. Kenapa? Karena dia mampu mengatur waktunya. Kan sudah terbiasa dengan sebuah yang namanya kesibukan. Tapi berbeda dengan orang-orang yang biasa saja. Orang-orang yang tidak mempunyai kegiatan selain kuliah, tidak ada kegiatan selain kerja kelompok, main games dan seterusnya. Maka sangat-sangat kecil kemungkinannya, bukan berarti nggak mungkin, tapi sangat-sangat kecil kemungkinannya dia akan cepat untuk sukses. Gak ada. Oke. Ada yang sudah menikah? Sudah belum? Gak ada ya? Oh belum. Berarti jangan lirik kiri kanan. Yang perempuan yang lirik kanan juga ya. Wah sama-sama jomblo ketahuan. Ya. Jomblo kan. Nah, lantas ketika kita berstatus mahasiswa yang harus mengabdi kepada masyarakat, harus memberikan sebuah karya kepada masyarakat berbentuk apapun. Dan kedua adalah kita harus bisa aktivis. Yang ketiga adalah ini masih turunan dari kedua sebetulnya Lantas organisasi seperti apa yang mesti kita ikuti? Gitu ya pertanyaannya. Organisasi seperti apa yang kita harus ikuti? Pertama, yang membawa kebaikan terhadap diri sendiri. Artinya tidak membebani, tidak membuat galau dan seterusnya. Artinya tidak membuat sebuah konflik batin dalam diri kita. Gitu ya. Kan ada nih, dia ikut organisasi A, B, C, D, F, G. Berapa ya? 8 organisasi yang diikuti. Tapi membuat dia hancur, pusing. Ini harus supaya didahulukan. Gitu ya. Kalau saya sih pribadi maksimal 4 atau 5 lah ya, mampu untuk memanage waktu menjadi seorang aktivis dan seterusnya. Nah, harus bisa membuat diri kita berkembang, tidak terbebani. Gitu ya. Yang kedua, memberikan sebuah bermanfaatan terhadap dirinya, organisasinya, dan kepada masyarakat, kembali lagi kepada masyarakat. Nah, kita sedikit cerita di kami, khususnya di kami. Dan kebetulan saya ketua kami Polban itu, dan sekarang saya masih aktivis kami juga. Ada satu hal yang kenapa saya dulu memilih yang namanya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia di Polban. Gitu ya. Dan perlu diketahui kalau kami ini tersebar di seluruh Indonesia dan di hampir nyaris 600 kampus ada kaminya, gitu yang mau dari politeknik, institut, universitas, sekolah tinggi, hampir semua ada kaminya, nyaris semua. 600 kampus besar dan kecil ada kaminya. Dan kenapa saya memilih kami? Gitu ya, karena ada yang bertanya tadi, kenapa harus memilih kami? Pertama, karena kami bagi saya adalah sebuah organisasi yang bisa mengembangkan diri saya. Kedua, dan mampu untuk membuat sebuah kebermanfaatan yang lebih kepada masyarakat. Ada sebuah departemen, sebuah jurusan yang membahas tentang pengabdian kepada masyarakat. Gitu. Kalau di Telkom saya tahu sedikitnya mungkin, selain anak asuh yang mereka asuh, gitu ya, ada juga anak jalanan.
Jadi kami Telkom, mereka membuat sebuah program yang sangat-sangat bagus. Mereka membina ataupun mengumpulkan orang-orang jalanan, lalu dibina, ngajak ngobrol, sharing, bahkan diajak ngaji dan seterusnya. Kami Telkom bagus, kira-kira sangat-sangat bagus. Kalau Polban, kita membina masyarakat, membina anak-anak dari mulai mengajar, ngaji, bernyanyi, bermain anak-anak. Terus ada lagi kalau udah hari-hari besar ke Islam, misalnya Idul Adha, Idul Fitri, apa lagi, dan seterusnya. Semua hari besar kita berbau dengan masyarakat. Dan saya yakin, kalian boleh tanya kepada kakak-kakaknya, teteh-tetehnya, bahwa kebahagiaan ketika berbagi kepada masyarakat, kebahagiaan diri kita ketika berbagi kepada masyarakat itu sangat-sangat besar sekali, sangat-sangat besar. Karena apa ya? Ada hal yang memang tidak bisa saya jelaskan bahwa ketika kita berbagi dengan masyarakat dengan status sebagai mahasiswa itu sangat-sangat luar biasa indahnya. Gitu ya, apalagi ketika mereka sangat-sangat dalam tatapan teduhnya, senyum manisnya, gitu ya, dan sebuah wajah yang sangat memiliki pengharapan besar kepada mahasiswa. Lalu kita kabulkan sebuah pengharapan gitu ya, terhadap mereka sebagai masyarakat. Nah, seperti itu. Oke, 1 menit lagi mungkin ya. Ada hal ya selain kalian jangan pernah menjadi orang-orang yang biasa saja. Berkaryalah selagi menjadi seorang mahasiswa. Ya, berkarya apapun, mau membuat games atau ingin membuat sebuah bisnis plan, apapun yang bisa kita berikan terhadap diri kita, terhadap organisasi, terhadap kampus dan terhadap masyarakat sekitar, maka lakukan. Gitu ya. Karena saya selalu memberikan pesan bahwa jangan sampai ketika kita lulus masyarakat nggak tahu kita. Ketika kita lulus dosen nggak tahu kita siapa. Ketika kita lulus tukang office boy nggak kenal kita. Jangan sampai ketika kita lulus apalagi tukang sound nggak kenal kita. Artinya apa? Kebermanfaatan kita, cara kita untuk berbaur, berkenalan dengan masyarakat itu mesti kita lakukan selama berkuliah, harus, gitu ya. Jadi titik pesan dari saya, jadilah orang yang betul-betul memikirkan masyarakat. Kedua adalah menjadi seorang mahasiswa yang aktivis, jangan diam-diam saja karena aktivis menekankan kita kepada kesuksesan. Yang ketiga adalah pilih organisasi yang mampu untuk membuat diri kita berkembang, organisasi kita berkembang, kampus kita makin harum, dan masyarakat terselamatkan. Nah, seperti ini. Terima kasih. Silakan ada 2 pertanyaan katanya. Jika yang ingin bertanya, silakan. Enggak. Ada? Yang ingin bertanya apapun boleh, di luar pembahasan boleh. Ada? Laki-laki, perempuan yang ingin bertanya? Enggak? Ada? Silakan. Ada, boleh. Nama, jurusan, daerah, jurusan teknik komputer asal Majalengka. Mau bertanya, kan Imai punya adik tuh sekarang SMP, dia tuh gak masuk organisasi apa-apa, dia punya pemalu kalau diajak main juga mau. Itu gimana caranya biar adik tuh gak gimana ya bisa berbaur sama orang lain gitu. Intinya orangnya bisa berbaur sama orang lain. Ada lagi? Sekalian? Mau? Nama, jurusan, asal daerah, pertanyaan. Nama saya Rasida Segara. Rasida. Jurusan Manajemen Informatika, asalnya dari Lampung. Bandar Lampung.
Pertanyaan saya, gimana mewujudkan jiwa berani ke ngomong di depan banyak orang seperti kakak? Terima kasih. Bagus, ada lagi? Bagus, boleh. Kita kumpulkan dulu ya. Nama, Pertanyaan nama saya Jova Golda Karena Lukas. Saya dari D3 Teknik Informatika asal Batam. Saya mau bertanya, saya ini orangnya mudah lupa, terus saya suka bingung sendiri apa yang udah diterangin gitu. Padahal saya ngerti tapi saya sering bingung. Jadi gimana cara mengatasinya? oke, saya tiga dulu. Kalau ada yang ingin bertanya boleh. Ime ya, punya adik pemalu dan seterusnya. Adik saya pemalu. Awalnya pemalu. Adik saya yang bungsu, tahu ya, Delman ya, tahu. Covid kan tahu lah. Ya, sering ke rumah, gitar-gitaran kita gitu kan. Kaget juga ada penjelasan betul ya. Punya adik malu. Ilman itu pemalu. Adik saya yang bungsu pemalu. Awalnya pemalu. Tapi ada hal yang saya banggakan dari Ilman. Dia cepat berbaur. Adik saya baru masuk SMP, senang masuk SMP. Tanya Fitra, dia adalah orang yang paling dekat dengan Ilman. Dia tahu Ilman adalah orang yang dekat dengan Ilman itu dia nggak gaul dengan teman-temannya, tapi gaul dengan sebangsanya, seangkatan Fitra, gitu, seangkatan kalian gaulnya. Sama adik saya itu adik Fitra, adik saya itu teman Fitra. Teman-temannya sama tukang band, anak band. Terus, ya gaulnya sama kayak gitu. Nah, apa yang bisa saya ambil dari adik saya dulu? Ini, ternyata ketika ada seseorang pemalu, seseorang yang tidak ingin memberikan berbaur dengan masyarakat, gitu ya, itu adalah sebuah ketakutan atau istilahnya, sebuah hambatan yang memang sebetulnya itu akan pecah dengan sendiri ketika dia mampu ataupun ketika dia tahu di mana titik terangnya. Gitu. Apa yang terjadi ketika dia takut, dia tidak ingin melangkah? Adik saya itu malu. Tapi ketika dia tahu titik terangnya bahwa dia harus bergaul dulu pertamanya dengan orang yang lebih dewasa, itu titik terangnya. Titik terangnya adalah adik saya mampu dan tahu bagaimana cara bergabung, berbaur dengan orang yang lebih muda, lebih tua. Itu titik terang. Nah, maka untuk adik ini, coba cari titik terang itu sebanyak kemungkinan yang ada. Misal, coba gaulkan, bukan